Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini tentu ayat Alkitab atau kalimat yang tentu sering kita dengar. Nah, bagaimana Allah memihak kita dan bagaimana Allah bekerja di dalam kita, kita akan pahami firman Tuhan ini di saat ini. Sebelum baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kau tuntun kami melewati malam, dan Kau tibakan kami di pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari, dengan segala aktivitas yang Tuhan percayakan pada kami rindu mendengarkan suara-Mu. Pakai firman ini jadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk bacaan Alkitab kita di hari ini terdapat dalam ayatnya yang ke-8 sampai 10 dari kitab Yosua pasal 23. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Sebaliknya, kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai hari ini. Tuhan telah menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang besar dan kuat itu. Adapun kamu tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi kamu sampai hari ini. Satu orang saja di antara kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang kemudian luar biasa mengingatkan pada keistimewaan, ya kalau boleh saya bahasakan demikian, tentang orang Israel. Bagaimana Allah berperang untuk mereka. Dan bagaimana kedahsyatan bangsa Israel diceritakan dalam bagian Alkitab ini. Satu orang saja di antara kamu dapat mengejar 1000 orang. Wah, suatu perbandingan yang sangat jauh. Satu orang bisa mengejar 1000 orang. Luar biasa saudaraku. Ini suatu, jika kita pertentangan atau di sebuah pertandingan ya antara satu orang melawan 1000 orang, dalam logika kita saudara-saudaraku, mana mungkin yang satu bisa mengalahkan 1000. Sebaliknya ya, yang satu ini bisa dengan mudah dikalahkan oleh 1000 orang. Tapi dalam bagian Alkitab ini saudara-saudaraku, bahasanya sangat indah, bahwa satu orang saja di antara kamu dapat mengejar 1000 orang. Apa yang bisa terjadi saudara-saudaraku? Siapa di balik keperkasaan dari bangsa Israel ini? Tentu jawabannya adalah karena Tuhan. Dikatakan mulai dalam ayat yang ke-9, Tuhan telah menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang besar. Bangsa Israel tidak terkalahkan, ya dalam bahasa Yosua saat ini, tidak terkalahkan sampai saat itu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang kemudian turut berperang, ada di pihak bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku, kalau kemudian kita renungkan ya, apa yang kemudian Yosua katakan berdasarkan pengalaman yang kemudian dia saksikan, dia alami ketika berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel dan Allah menuntun mereka dan melindungi dan kemudian menjaga mereka, maka tentu Allah yang kemudian menolong orang Israel adalah tentu Allah yang sama yang juga akan menolong dan membantu kita. Persoalan sekarang bukan di pihak Tuhan. Persoalan sekarang adalah di pihak kita manusia. Mari kita perhatikan ayat 8 saudara-saudaraku dalam bacaan Alkitab ini. Sebaliknya, kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai hari ini. Artinya bahwa hati kita harus menyatu, terpaut pada Tuhan. Sehingga pada akhirnya pertolongan, perlindungan, mujizat teralami dalam perjalanan hidup kita. Jadi sekarang saudara-saudaraku, masalahnya bukan dari Tuhan. Masalahnya ada dari kita. Di mana hati kita, saudara? Apakah di hati kita berisi Tuhan ataukah yang lain? Di satu sisi kita rindu, Tuhan tolong saya, Tuhan menangkan saya, Tuhan bantu saya. Tapi mulut bisa berkata demikian. Menjerit, meminta tolong pada Tuhan, tapi hati sebenarnya jauh dari Tuhan. Bagaimana kemudian kita bisa memenangkan peperangan atau bagaimana Allah bisa ada di pihak kita kalau hati kita tidak ada di pihak Tuhan. Jadi saudaraku, Allah kita luar biasa dan saat ini kita dituntut memiliki hati yang kemudian mengasihi Tuhan.
Apakah kita sudah memiliki hati yang terpaut pada Tuhan? Mari kita belajar dari bagian Alkitab ini. Allah akan berperang, menolong kita, membantu kita. Dan kemenangan akan didapat dari mereka yang kemudian di hatinya ada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa, saudara. Terima kasih untuk firman-Mu. Di tengah pelbagai persoalan yang kami hadapi, yang kemudian itu sering membuat kami jadi lemah, takut, tak berdaya. Seolah-olah kemenangan tidak bisa kami raih. Tapi belajar dari firman Tuhan, ketika hati kami terpaut menyatu kepada Tuhan, maka di sanalah kemenangan sejati kami alami. Bahwa Tuhan akan menghalau, Tuhan akan membantu kami meraih kemenangan jika kami bersama atau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tolonglah hari ini agar kami mau bersama-sama dengan Tuhan dalam segenap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.